Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Jujuifi dari kelas 10 MIPA. Video ini saya akan bercerita tentang kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan tukang roti dan istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidup, beliau bercerita, suatu ketika saya sudah usia tua. Saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Dalam manaqib Imam Ahmad, beliau menuju Basrah, padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal berangkat sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau meriwayatkan, saat tiba di sana waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian tiba-tiba saya ingin beristirahat. Selepas sholat dan jamaah sudah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba seorang marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh? Mau ngapain di sini?" Syekh adalah tradisi Arab yang dipakai untuk 3 panggilan, bisa untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Panggilan Syekh di kisah ini panggilan sebagai orang tua, karena memang Imam Ahmad kelihatan sebagai orang tua. Marbot tidak mengetahui kalau beliau adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Beliau hafal sejuta hadis, sangat saleh dan zuhud. Ketika itu belum ada teknologi, kamera, dan media sosial seperti sekarang, sehingga orang tidak tahu wajahnya, hanya saja namanya sudah terkenal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Kata Marbot, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad melanjutkan bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, maka dikuncilah pintu masjid, lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, Marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi Syekh?" tanya Marbot. "Mau tidur, saya musafir," jawab Imam Ahmad. Lalu Marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong sampai ke jalan. Di samping masjid ada penjual roti atau rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang mengolah adonan roti sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh Marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, 'Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya mempunyai tempat meskipun kecil.' 'Baik,' kata Imam Ahmad. Imam masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku yang bisa dibilang unik. Kalau Imam Ahmad mengajak cerita, maka ia menjawab. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafazkan istighfar, astagfirullah. Saat meletakkan garam mengucap istighfar, memecahkan telur dengan istighfar, mencampur gandum mengucap istighfar, selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh, saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak saat itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Berkah, wasilah, istighfar, tiada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, ya Allah, langsung dikabulkan." Nabi SAW pernah bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan." Imam Ahmad bertanya, "Apa itu?" Penjual roti menjawab, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Sejurus kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu." Penjual roti terpanjat, memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku yang bisa dibilang unik. Kalau Imam Ahmad mengajak cerita, maka ia menjawab. Kalau tidak,
Dia terus membuat adonan roti sambil melafazkan istighfar. Astagfirullah. Saat meletakkan garam mengucap istighfar. Memecahkan telur dengan istighfar. Mencampur gandum mengucap istighfar. Selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak saat itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Berkah wasilah istighfar, tiada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, ya Allah, langsung dikabulkan." Nabi SAW pernah bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan." Imam Ahmad bertanya, "Apa itu?" Penjual roti menjawab, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Sejurus kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu." Penjual roti terpanjat memuji Allah, ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.